Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah. Nah, seperti ini caranya. Jadi siapkan daun bidara, kemudian tumbuh halus, kemudian siapkan air seperti ini, kemudian campurkan daun bidara dengan air yang sudah disiapkan. Bisa digunakan di kamar mandi, tapi di luar dibacakan ayat-ayat. Jadi cukup. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud zalimina illa hasara. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian yang kami hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan, memudahkan segala rezeki kita dan urusan-urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala kejahatan makhluknya, baik yang nampak maupun tidak nampak. Dan semoga yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan kesabaran. Dan semoga yang susah hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang kami hormati, insya Allah kali ini saya akan memperlihatkan cara mengobati pasien, khususnya pasien karena gangguan sihir atau gangguan makhluk halus atau pengaruh jin termasuk ain, yaitu salah satu ikhtiar adalah dengan memandikannya. Dimandikan dengan air ruqyah yang dicampur dengan daun bidara. Nah, di depan kita ini adalah pohon bidara yang sengaja teman-teman saya tanam di kebun beberapa tahun yang lalu, tapi sudah dipangkas. Nah, ini salah satu pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran di surah Al-Waqiah di ayat 28 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fi sidr mahdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kemudian di hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Sayyidul Bashar, penghulunya, pemimpinnya manusia adalah Adam. Wa Sayyidul Arabi Muhammad, dan pemimpinnya orang Arab adalah Nabi Muhammad. Wa Sayyidul Syajar, dan pemimpinnya, penghulunya seluruh pohon-pohon di dunia adalah As-Sidr, yaitu pohon bidara. Ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua, jika ada di antara teman-teman sakit atau keluarganya sakit, ini daun bidara buahnya bisa digunakan ya untuk pengobatan 3 kali sehari semalam. Jadi kalau buahnya 7 biji direbus 1 gelas sampai mendidih beberapa menit, ya 15 menit, kemudian didinginkan, kemudian diminum. Tapi sebelumnya dibacakan ya minimal dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian sebelum diminum dicampurkan madu, ya madu 1 sendok atau 2 sendok makan. Kemudian teman-teman sekalian, itu daunnya juga bisa direbus ya 7 lembar seperti buahnya tadi atau bijinya tadi. Dilakukan yaitu ya minimal 2 kali sehari, pagi dan sore atau malam, dan dilakukan sampai 7 hari. Ya, ini salah satu ikhtiar. Namun di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman cara penggunaan ya daun bidara untuk dimandikan kepada pasien. Jadi pertama-tama kita akan mengambil 7 lembar ya, atau 14 lembar atau 21 lembar. Nah, kemudian setelah itu sebaiknya dihancurkan atau dihaluskan, ditumbuk sampai halus. Setelah itu disiapkan air mandi, kemudian dicampurkan dan diaduk, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah
Ya minimal itu saya bilang tadi surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak. Jadi teman-teman, mari kita lihat tata cara pemanfaatan atau menggunakan daun bidara sebagai obat untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh sihir di tubuh yang bersangkutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya, karena kenapa kita harus yakini bahwa yang bisa menyembuhkan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diminta berikhtiar, dan salah satu ikhtiar kesembuhan adalah dengan minum atau mandi daun bidara. Jadi baik teman-teman, kita akan petik 7 lembar atau 1421. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa'a bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohonnya berduri, jadi kalau diambil satu tangkai kita bisa berikan kepada pasien yang bersangkutan supaya dia bisa gunakan di rumahnya, ya. Ayo kita lihat berikutnya. Jadi ini kita sudah siapkan daunnya untuk dihaluskan, ya, dihaluskan sebelum dicampur dengan air, dihaluskan supaya bisa menyatu dengan air. Jadi saya akan haluskan sampai sehalus-halusnya. Cara menghaluskannya seperti ini, ya. Ini masih manual, bisa juga pakai blender lebih cepat. Kasih air sedikit, ini agar supaya bisa menyatu dengan air yang akan digunakan mandi untuk pasien. Insya Allah kita akan melihat sebentar bagaimana reaksinya. Kalau memang orang yang diganggu makhluk halus berupa jin atau sihir atau guna-guna, santet, pelet, gendam dan sebagainya, itu akan ada reaksi-reaksi yang dialaminya, mungkin kedinginan atau kepanasan atau muntah dan sebagainya. Ini sudah. Jadi air sudah dicampur sebelum digunakan, dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran yang biasa digunakan untuk ruqyah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah syifaun, penyembuh, penawar. Jadi sebelum digunakan kepada yang bersangkutan, dibacakan beberapa ayat. Yang pertama surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan bisa ayat-ayat lain masing-masing 1 kali sampai 3 kali, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua energi negatif, aura negatif dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayatnya. Jadi kalau ada sesuatu di tubuhmu itu mungkin dingin sekali atau panas sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Teman-teman bisa melakukan ini di rumah. Nah, seperti ini caranya. Jadi siapkan daun bidara, kemudian tumbuh halus, kemudian siapkan air seperti ini, kemudian campurkan daun bidara dengan air yang sudah disiapkan. Bisa digunakan di kamar mandi, tapi di luar dibacakan ayat-ayat. Jadi cukup surah Al-Fatihah 1-3 kali, 7 kali, ayat kursi demikian, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Praktekkan, kalau bisa pagi 1 kali, sore 1 kali, atau cukup 1 kali 1 hari, dan lakukan sampai sembuh. Untuk mandi, kalau diminum sampai 7 hari. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya, dan semoga Allah memberikan taufik. Dan saya doakan semoga semua yang menonton ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dipertemukan jodohnya yang belum punya dapat jodoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.